أسماك ما أرقاك ما أغلاك لغتي أنت لي هوية يا لغتي العربية يا لغتي العربية. هذا نشيد عربي جميل فاستمتعوا وأنشدوا معنا. ما أسماك ما أرقاك ما أغلاك لغتي أنت لي هوية يا لغتي العربية يا لغتي العربية. ما أسماك ما أرقاك ما أغلاك لغتي أنت لي هوية يا لغتي العربية يا لغتي العربية. في تعبتها في رفقتها أسرار شتى مهما عنك نحن عرفنا نبهر حتى. في جعبتها في رفقتها أسرار شتى مهما عنك نحن عرفنا نبهر حتى. نتعرف عنك الكثير لا زلنا منك نستنير يا لغتي العربية. ما أسماك ما أرقاك ما أغلاك لغتي أنت لي هوية يا لغتي العربية يا لغتي العربية. ما أسماك ما أرقاك ما أغلاك لغتي أنت لي هوية يا لغتي العربية يا لغتي العربية. يأتي زمان بعد زمان ولغتنا تبقى لغة الدين والمعرفة لغتنا الأرقى. ويأتي زمان بعد زمان ولغتنا تبقى لغة الدين والمعرفة لغتنا الأرقى. يحفظها دين الإسلام دين كل الأزمان يا لغتي العربية. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Aditya di acara podcast Kataku Pak. Kenapa kok saya adakan podcast part 2 ini? Karena waktu saya post di YouTube itu, yang like sama yang komen itu banyak. Nah, rata-rata komenannya itu pada minta part 2. Nah, berhubung saya orangnya baik hati dan tidak sombong, jadinya saya bikinkan podcast ini yang part 2-nya. Oke, daripada kelamaan, langsung saja kita sambut narasumber kita, Noval Hamdani. Oke, WhatsApp bro. Baik, baik. Oke, ya silakan duduk. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik, baik, baik. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Kondisi di rumah gimana? Anaknya udah nambah berapa nih? Zona merah, Mas. Zona merah. Nggih. Loh, kok bisa gitu itu? Ya, takdir. Takdir. Oh, takdir. Ya, langsung saja ya. Langsung ke acara podcastnya. Oke. Sampean bingung nggak, Bas?
waktu cari praacaranya, temanya, apa dramanya gimana nih? Awal-awal Mahadoro. Iya, awal-awal Madoro. Tapi jujur ya Mas. Iya, iya. Kalau pendapat saya sendiri, Mahadoro kali ini itu yang paling effort, paling niat gitu. Paling niat. Ya, soalnya kemarin itu saya dihujat. Loh. Katanya Iksal modal daun, Iksal modal foam. Waduh, rasis anak-anak ya. Waduh. Dulu itu alasan kami dulu itu emang gini. Bukan gitu bos, ini kreatif. Padahal gak punya modal emang. Waduh. Nah untuk sekarang ini kami agak serius lah Mahadoro, agak serius. Oh, pantesan, wah bagus gini dekorannya nih. Tap. Oke. Nggak lama-lama mulai dari peracaranya aja ya guys, saya tanyanya. Siap. Nah, keluhan dari peracara yang akan ditampilkan ini apa nih? Teman-teman jangan rame ya, tolong didengarkan. Ya untuk peracaranya itu ya, jujur kami awal-awal itu sulit banget gitu mas. Soalnya kan gini, kata Ustadz Iksal kami yang senior itu gini, udah bukan waktunya kami, ini waktu regenerasi gitu. Waduh. Jadi kami kayak bingung mau cari gimana gitu. Soalnya gimana ya, senior Ustadz kami itu udah bukan waktunya ngurus Mahadharah lagi itu mas. Alhamdulillah sekedar info Ustadz kami sudah punya calon gandengan. Oh. Alhamdulillah. Oke. Kalau menurut sampean pribadi nih mas, peracara yang ditampilin sama anak-anak nih bagus nggak? Ya tergantung nanti. Soalnya dari awal itu udah banyak tantangan. Mulai dari salah pesan. Jujur kami salah pesan mas. Awalnya itu kami alatnya awal-awal itu warna biru full gitu. Tapi yang pesan ini gak tahu gimana merah biru. Waduh, salah itu yang pesen itu, tolong hujat nanti. Pusing kami lah gitu kan. Apa Iya. maksudnya merah biru? Alhamdulillah sekarang lagi tren boboiboy baraju. Oh. Nah, nanti lihat ya kalau liburan. Kalau liburan nanti kurang 3 bulan lagi sampean searching di YouTube itu ada Boboiboy season 3-nya. Wah, tonton nanti itu. Tapi jujur ya pas kami kendala itu banyak banget, mulai dari teman-teman banyak yang sakit, anggotanya banyak udur, jadi mungkin nanti penampilannya kurang maksimal gitu. Loh, kenapa kok kurang maksimal? Jelek tak menurut sampean? Bukan jelek. Emang waktu latihannya itu kurang gitu. Andai 2 bulan mungkin lebih maksimal gitu aja mas. 2 bulan ya mas ya? 2 bulan. Latihan Iksal kemarin ini berapa minggu? Waduh, 5. 5 minggu? Alhamdulillah. Oh berarti 1 bulan itu. Oke lah. Kita lanjut ke konsep dramanya bagaimana. Nah, untuk konsep dramanya ini sampean pakai metode apa nih? Kemarin itu saya dapat ide dari salah satu hadis, artinya ridhonya orang tua itu ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Itu terinspirasi dari itu kayak. Sampean kan ngambil dari hadis yang mengatakan bahwa ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Lah, itu maksudnya gimana mas? Sampean kok bisa ngutip dari sana? Jadi gini kan, kita ini 3 bulan lagi mau liburan kan? Ya. Kalau gak dipotong. Biasanya itu kalau habis liburan, mau itu lawas, mau Ya. itu masih baru, mau balik itu kayak berat banget. Timbul pertanyaan, kenapa sih harus mondok? Kenapa sih orang tua mondokin kita gitu? Enakan di luar gitu. Enak mas di luar mas gitu. Ya enakan di luar emang. Iya. Nah, mungkin nanti drama ini bisa mengusir pikiran-pikiran seperti itu. Oh, oke lah.
kan tadi udah dikasih tahu ini dramanya menyangkut ke apa gitu. Kayaknya seru nih. Boleh spoiler dikit gak? Dikit aja. Ya jangan Mas, jangan. Duh, Nanti aja. Intinya ini untuk teman-teman yang masih ragu mau mondok apa enggak, itulah. ya. Nah, nanti untuk teman-teman, nanti waktu dramanya apa namanya ditampilkan, perhatikan dengan seksama ya. Gunakan otak dan telinga kalian semua untuk mengambil hikmah yang terkandung di drama nanti. Nah, ya dengarkan ya nanti. Telaah sama otak kalian. Kalian semua kan punya otak kan? Lah, itu pakai otaknya. Kita lanjut sedikit lagi nih. Ada hambatan nggak waktu latihan drama kemarin-kemarin ini? Banyak banget. Loh, Lagi-lagi gara-gara erupsi itu kan. Iya, Teman-teman erupsi. banyak yang pulang gitu. Apalagi banyak teman-teman yang sakit, udur, sehingga ya kita harus cari solusi lain gitu Mas. loh. Kok kan kata sampean Semeru erupsi. Terus anggota-anggota yang lain juga banyak yang sakit semua. Oke. Kok gak diundur aja itu? Sebenarnya kami itu sudah mau diundur gitu kan. Kemarin itu aslinya kan bukan sekarang muhadharahnya. Iya, iya. Minggu kemarin. Ya. Minggu kemarin itu kami sempat izin. Soalnya teman kami ini banyak yang sakit gitu. Ada yang pulang udur. Boleh nggak ditunda muhadharahnya? Ternyata katanya kalau mau ditunda itu harus izin dulu Mas ke guil sebelah. Mau nggak muhadharahnya dikurangi demi iksal gitu. Izin ke guil sebelah. Loh, Iya. maksudnya izin ke guil sebelah itu gimana sih? Ya katanya mau nggak guil sebelah ini muhadharahnya waktunya dikurangi iksal gitu. Ya saya kurang paham Mas. Soalnya tahun kemarin itu kan ya. Iya, iya. Guil sebelah ini diundur-undur muhadharahnya gak ada izin ke iksal gitu. Waduh, gimana itu? Mungkin itu anugerah dari Allah, Mas. Karena Allah itu maha mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, gitu. Ya, ya, ya. Kalau menurut sampean drama yang nanti akan ditampilin ini kayak gimana sih? Masih butuh banyak koreksi itu Mas, kami kan masih amatir gitu kan. Iya. Mungkin nanti itu masih belum terlalu maksimal, masih butuh koreksi, butuh masukan dari abang-abangan. Ya, tapi harapan kami semoga dari drama kami yang sederhana ini hikmahnya itu bisa diambil sama teman-teman gitu Mas. Oh, berarti pesan moral yang ada di drama ini justice gitu, Mas. Banget, Wah, banget. Iqsal sekarang justice, Rek. Nah, daripada lama-lama, ya kita langsung aja ini kayaknya pracara. Oke, saya Muhammad Rizky Aditya sebagai host. Dan saya Noval Hamdani sebagai narasumber. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق يا رسول الله. Alhamdulillah bisa istiqomah tahajud. Beli dulu ah sambil nunggu subuh. Ngapain nih? Sekretaris pondok nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa? Senin nanti kamu tampil Mahadoro ya. Kasih tahu yang lain. Jangan sampai ditunda-tunda. Oke? Titik. Bye. Loh, Pak. Ninun. Sekretaris. Gimana sih? Masa dua Mahadoro terbaik disuruh tampil awal-awal? Malam, Jan. Jangan panggil aku Tuan, panggil aku Ketua. Siap, Ketua. Mau apa kamu kesini? Tadi di jalan saya nemu ini, Ketua. Jadi saya mau ini, Ketua. Masalah gampang. Kau ini seperti apa? Kalau yang saya mau seperti ini, Ketua. Hah? Pasaran. Kamu ikut saya saja. Ini adalah aktor-aktor terbaik season lalu.
Dan ini 3 aktor utamanya. Bintang dari segala bintang, sosok Andin Rofat, padahal hobinya tiktokan. Teman, ada mau banget bakso basi. Dadah. Kapten Cahyo. Lahir di pedalaman, tapi sekarang sukses jadi hairstylist si Doel. Bah Lontong. Lincah, tangkas, dan tepat sasaran, tapi sayang, sekarang ia menjadi maling. Tip hakiki. Terus temanya apa ketua? Hei, kat. Emang mau dikasih tema? Tema? Tema kan nggak penting. Yang penting sholat. Tapi nanti kalau gak dikasih tema, malah gak nyambung. Tema ya? Tulang belulang ya? Tanpa tema, tapi bermakna. Oke, siap. Saksikan sendiri, gunakan otak kalian, pikir, gak usah banyak tanya. Gimana? Puas? Oh, perfecto. Bentar. Terus saya ketua. Hah? FC lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdahat tariqa lit-talibin wa sahhala manhajas sa'adati lil muttaqin wa bassara basairil musaddiqin basairil hukmi wal ahkami fid din wa manahum asraril iman wa anwarul ihsani wal yakin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama. Wa nakhussu bidzikri ihtiraman wa ta'dziman mudirul ma'had Raudatul Ulum al-Ula al-Mukarram Kiai Haji Mukhlis Yahya alladzi qulu min asamin qalbi wa fuadi sam'an wa ta'atan. Wa nakhussu bidzikri ihtiraman wa ta'dziman Raisul Ma'had Raudatul Ulum al-Ula al-Mukarram Gus Syarif Hidayatullah alladzi a'damnahum wa akramnahum. Wa nakhussu bidzikri ihtiraman wa ta'dziman al-Munassiqul Wahid Gus Zamzami Alifi alladzi sami'na wa ata'na. Wa nakhussu bidzikri ihtiraman wa ta'dziman Ketua Konsulat Ikatan Keluarga Santri Lumajang Al Ustadz Nafal Hamdani. Wa nakhussu bidzikri ihtiraman wa ta'dziman kepada seluruh pengurus pusat Pondok Pesantren Raudatul Ulum 1 dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang telah berkenan hadir pada acara muhadharah Ikatan Keluarga Santri Lumajang. Untuk mengawali perjumpaan pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita lantunkan irama syahdu puja dan sanjung syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang teruntai dengan kata alhamdulillah. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di dalam forum yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pesona salawat dan intan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kehadirat kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang menjadi panutan kita dan yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu yang ada, izinkan saya sebagai Master of Ceremony membacakan susunan acara demi acara yang akan kita selenggarakan pada malam hari ini. Acara pertama yakni pembukaan, disusul acara yang kedua sambutan,
Acara inti menempati acara yang ketiga dan paripurna acara akan disempurnakan oleh penutup sekaligus doa. Langsung saja melangkah pada acara yang pertama, yakni pembukaan. Di mana pembukaan kali ini kita akan buka bersama-sama dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara yang akan ditampilkan ini berjalan dengan lancar. Biridhayillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati masyayikhinal kiram wa masyayikhi wa furu'ihi wa usulihi ala hadihin niyah wa ala kulli niyatis salihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan, yang dimana sambutan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Miftahul Huda selaku perwakilan dari Konsulat Ikatan Keluarga Santri Lumajang. Fa'alaihi falyatafaddal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan juga takdimi pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ulum 1 Romo Yai Haji Ki Mukhlis Yahya, dan yang saya hormati Kepala Pondok Pesantren Raudatul Ulum 1 Gus Syarif Hidayatullah, dan yang juga saya hormati Koordinator Pondok Pesantren Raudatul Ulum 1 Gus Muhammad Zamzami, dan tak lupa pula kepada seluruh pengurus Pondok Pesantren Raudatul Ulum 1, dan juga kepada pengurus-pengurus konsulat Iksal, Isadharma, Iskap, dan Isma, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau yang mengantarkan kita ke dalam jalan yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengantarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja di sini saya cuma menyampaikan 3 poin. Yang pertama, saya mewakili kru Iksal Project mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap hadirin, karena tidak adanya hadirin di sini acara ini tidak akan terlaksana. Yang kedua, kami perwakilan dari kru Iksal Project mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari hidangan maupun tempat kami masih kurang, jauh dari sempurna di benak hadirin sekalian. Yang ketiga, ini permintaan dari alumni, kami
dari Iksal minta doa kepada guru-guru kami, kepada santri-santriwan yang ada di sini untuk alumni dan wali santri yang terkena musibah yang ada di Lumajang. Mungkin nanti penutup bisa diaturkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tibalah kita di acara yang kita nanti-nantikan. Acara inti ini akan diisi oleh teman-teman Ikatan Santri Keluarga Lumajang. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Hal yang paling menyakitkan bukanlah putus cinta atau kehilangan sendal saat akan kita Jumatan, tapi ketika kita kehilangan arah, mengecewakan orang yang kita sayangi, dan saat kita ingin meminta maaf dan memperbaikinya, semua sudah terlambat. Kisah ini tentang Kacong bin Cahyo, pemuda tampan kelahiran Jawa Timur, pemberani, keras kepala, bahkan suka tawuran, sudah tak asing bagi cowok gentleman dan aduhai ini. Ayo. Ade, gabut ya? Iya, gak ada job. Mabar aja yuk. Gas. Welcome to Mobile Legends. Initiate retreat. Initiate retreat. Defeat. Bos. Bos. Up, apa? Yang jelas kalau ngomong. Bos, geng sebelah ngajak rematch tawuran lagi. Apa? Tawuran? Gas. Dalam sepi engkau datang, beriku kekuatan untuk bertahan. Kau percaya aku ada, kau yang aku inginkan selamanya. Sementara itu, bapak yang tengah menikmati waktu santainya menemukan Kacong pulang dalam keadaan babak belur.
Assalamualaikum Pak. Waalaikum. Ya Allah, kenapa ini mukanya lecet semua? Kamu berantem lagi? Biasa Pak, anak muda. Anak muda, anak muda. Sini, Bapak obatin. Lele, kemarin berantem, sekarang berantem, besok berantem lagi. Biasa Pak, mencari jati diri. Jati diri dasmu, bapak dulu pas muda gak senakal ini. Gini Le, gimana kalau kamu mondok aja? Hah? Mondok? Enggak. Kenapa Le? Daripada kamu kena pergaulan bebas. Man Le, kamu ini pinter, ganteng, culture, cuma salah pergaulan aja. Gak mau Pak, enakan di sini, banyak temen. Tapi Le, gak mau, titik. ya Allah, gini amat. Padahal pas buat udah ikut tutorial Quratul Uyun, kok malah gini keluarnya. Kacong yang pusing karena disuruh mondok oleh bapak menemui salah satu senior kenalannya. Rumah Balontong menjadi tujuan utamanya ketika dia sedang banyak pikiran atau sekedar mengobrol untuk menghilangkan rasa bosan. Ayu ada kodam rawa rontek ya. Sari kosong, koma Arliani ada kodam. Trans 7 diboikot karena nge-framing para kiai yang banyak duitnya. Jadi gini coy, kalian tahu kan Trans 7 channel TV yang dimana salah satu acaranya yaitu Expose ngebuat sebuah berita tentang kehidupan yang ada di pesantren. Nah, omongan hostnya ini bener-bener menyakiti banyak orang-orang pesantren. Dimana acara ini sempat menghina murid pesantren yang ngesot demi bisa ngasih amplop ke kiai, sampai membahas kiai yang hidupnya mewah dengan mobil miliaran. Aduh, ya Allah, ya Allah. Isi dunia sekarang kok kayak gini semua. Assalamualaikum Batong. Waalaikumsalam. Wala kamu tak Jong? Duduk. Nih pas banget ada jajan. Makan. Makasih Bah, lagi gak mood. Kenapa kamu kok kayak lemes banget? Bah, aku mau ngomongin sesuatu. Gak apa-apa, santai aja. Siapa tahu Mbah bisa bantu. Aku iri lihat samian, istri cantik, hidup tentrem, ekonomi lancar-lancar aja, kayak gak ada beban gitu. Beda sama aku, sumpek, ngenes, disuruh mondok lagi. Lah, bagus kan? Mbah dulu juga mondok. Tapi Bah, aku kemarin scroll, katanya pondok itu berbudakan. Lah, aku di sini ketua geng, masa disuruh jadi babu? Males lah. Itu kan orang sana yang bilang, mereka mah gak tahu rasanya nikmat di pondok. Ibarat lalat, mereka gak tahu harumnya bunga. Yang mereka tahu cuma bau sampah, dan mereka rasa mereka paling benar. Tapi kalau mondok gimana mau sukses? Aku pengennya kerja sampai sukses, enakan gitu. Salah kamu. Mondok itu hal yang magic, yang gak bisa dinalar otak. Udah, jangan susun gitu. Pikirin baik-baik, jangan gegabah. Ingat, mondok itu nikmat, apalagi LDL. Apa itu Bah? Makanya mondok. Iya Bah, tak pikir-pikir dulu.
Kacong mana ya? Kok gak dateng-dateng? Iya ya, lagi sibuk kali. Fred, Kacong, sibuk. Palingan mentok-mentok cari link dia. Kamu dari mana aja? Dari rumah Balontong. Ngapain ke sana? Ya, curhat-curhat aja, lagi pusing banyak pikiran. Bro, gimana pendapat kalian kalau aku mondok? Hah? Mondok? Masih zaman dah? Ini udah 2025 bos, jadul kali mondok itu. Tapi aku ini diperintah bapak, woi. Ya, jangan mau lah. November N-nya apa? No mondo, asik. Tapi doi ya maksa. Gini aja, aku ada cara agar kamu bebas dari itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, aku mau ngomong. Aku mau mondok. Alhamdulillah, anakku akhirnya mana. Tapi ada syaratnya. Mau apa? Bapak siap lakuin apa aja. Kacong mau. Kalau sampai betas tahun harus dikasih aero. Kalau udah 2 tahun mau iPhone 17 Pro Max. Kalau udah 3 tahun mau Lamborghini. Udah itu aja mau Kacong. Lele, Boyo jangan nyiksa bapak. Udah tahu ekonomi kita kayak gini malah minta aneh-aneh. Ya udah iPhone aja kalau gitu, yang lain gak usah. Aduh, ingat kalau sekarang beli Pro Max, besok kita makan Pro Max. Ya udah, Kacong gak mau mondok. Ayolah Le, anggap ini permintaan terakhir bapak. Enggak pak, aku gak bisa. Hari menjadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan. Sampai akhirnya Kacong dan teman-temannya lulus dari pendidikan formal mereka. Tak ada perubahan atau perkembangan, Kacong masih teguh pada pendiriannya. Dia masih tidak mau untuk mondok dan lebih memilih pergaulan bebas. Bahkan sekeras apapun bapak memintanya. Akhirnya lulus. Akhirnya bisa nyantai. Yoi bro. Kalian mau ngapain habis ini? Aku mau nikah, tapi kerja dulu. Le, cocok. Lah, terus aku ngapain? Ikut kerja aja yuk. Gimana? Tapi bapak nyuruh mondok. Udah brother, aku ada rencana.
Alhamdulillah, akhirnya kamu mau mondok gak pakai syarat, Cong. Yang semangat ya mondoknya. Iya Pak, doain Kacong biar betah dan lancar LDL. Ya udah Pak, Kacong mau masuk dulu. Bapak jaga kesehatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nitip anak saya ya Pak Ustadz. Oke Pak, ayo masuk Dek. Duluan aja Pak Ustadz, mau liatin Bapak dulu. Ya udah, Ustadz duluan, takut telat LDL. Bebas. Gas berangkat sekarang. Kemana? Kerja lah. Lah iya, kita mau kerja di mana? Santuy, aku ada kenalan buat cari kerja. Kerja apa? Kerja santai, tapi cuan. Udah, ayo. Ya, itulah rencana yang disiapkan oleh Kacong. Katanya mondok, tapi sebenarnya Kacong dan kawan-kawan berangkat kerja entah kemana. Yang pasti Kacong sudah terpengaruh oleh hasutan teman-temannya. Mana? Katanya ada teman kamu. Bentar lagi sampai. Nah, itu dia. Hello, what's up bro? Kenalin Cong, ini Mr. John Titit. Dan ini teman aku. Bosnya dia yang punya perusahaan. BTW, dia orang luar negeri. Hello, you and you yang mau kerja with me? Iya Mister. Mister bisa bahasa Indonesia? Yes, soalnya my dad from Brooklyn and my mom from Kota Telur. And mereka ketemuan and married in Indonesia. Boleh asli bro. Oke, jadi you berdua nanti bisa kerja bagian muter. Muter apa Mister? Kamu aja jelasin. Jadi gini bro, nanti kerjanya lo itu cuma gini. Kalau lo muter 1 kali, cuannya 100.000. Kalau lo muter 2 kali, cuannya 500.000. Dan kalau lo muter 10 kali, cuannya 1 M. Gampang kan? Wih, canggih ya. Oke, siap-siap. Tapi you harus tanda tangan dulu. Sementara itu, bapak yang berniat mengunjungi anaknya di pondok berangkat dengan perasaan senang dan tidak sabar ingin melihat seperti apa buah hatinya sekarang. Tetapi bukan Kacong yang ia dapati, melainkan gelengan Ustadz yang mengatakan bahwa sebenarnya Kacong tidak pernah memasuki pondok pesantren yang ia kira. Bro, kok aku ragu ya? Kerja kita ini halal enggak? Santai Cong, halal bin halal kalau ini. Gak ada orang yang tahu. Yang penting cuan, cuan, cuan. Kok aku jadi kepikiran bapak ya? Boy, ingat kontrak minimal 2 tahun baru kita bisa pulang. Oke lah, 2 tahun lagi mau pulang.
kasihan bapak. Lama-lama aku sadar, gak seharusnya aku di sini. Ada apa ini? Come here, run, ada polis. Musuh terlihat. Maju. Hati-hati. Kabur Cong, ayo cepat. Musuh terlihat. Tetap waspada. Akhirnya ketangkep juga kamu, wahai budak-budak Zeus sekalian. Ayo bawa ke markas. Sial, kata itu yang mungkin cocok bagi Kacong. Ia dan teman-temannya hanya bisa pasrah ketika diringkus oleh polisi. Namun demikian, Kacong lebih memilih menghubungi Mbah Lontong daripada bapak. Ia sudah terlanjur malu karena telah membohongi bapak, sehingga ia merasa tak pantas untuk menampakkan wajah di depan bapaknya. Aduh, Cong. Tak kirain kamu mondok beneran. Kok malah kayak gini? Iya bah, Kacong aku salah. Kacong udah gak manut saran mbah. Bukan mbah yang harus kamu minta maaf, tapi bapakmu di kampung yang sudah kamu bohongi. Kasihan dia, kurus kebanyakan pikiran gara-gara kamu. Iya bah, kalau udah habis hukuman, aku bakal langsung pulang. Untung kamu masih di bawah umur, Cong. Jadi gak sampai di penjara tahunan. Iya bah, untung aja. Gini, Cong, mbah kasih tahu. Si. Pal, musik Pal. Mbah ngerti niat kamu mau sukses, tapi kamu salah jalan aja. Bapak kamu nyuruh mondok bukan tanpa alasan, agar kamu gak kena pergaulan bebas dan berakhir kayak gini. Ingat, seburuk apapun perintah orang tua menurut kalian, kalau itu demi kebaikan kalian, jalani, ikuti, dan taati. Tapi, sebaik apapun rencana kalian, tapi itu tidak dilandasi restu orang tua kalian, maka semua hanyalah sampah. Akan selalu busuk sebaik apapun kalian merawatnya. Kita salah ya selama ini. Iya, aku jadi menyesal. Mau gimana lagi? Nasi udah jadi ketan. Tinggal ke depannya kita memperbaiki diri. Kamu serius mau langsung pulang? Iyalah, kasihan bapak. Aku mau cepat-cepat ketemu. Mas Kacong. Iya, ada apa pak? Ini ada telepon dari keluarganya. Astagfirullah. Kenapa, Cong? Bapak. Kenapa dia? Ayo, cepat kejar. Kamu yang sabar ya, Cong. Pak. Bapak. Maafin Kacong. Kacong aku salah.
Tapi jangan tinggalin Kacong. Kacong janji mau mondok, tapi Bapak bangun dulu. Sabar nak, ikhlasin Bapak. Bapak pasti sedih kalau kamu gini. Iya, sebelum wafat Bapak udah maafin kamu. Dan wasiatnya pengen lihat kamu jadi anak yang soleh, meski gak bisa lihat langsung. Jadi kamu yang sabar ya. Terima semua ini, doakan agar Bapak kamu tenang di sana. Penyesalan, rasa bersalah, merasa tak berguna, sungguh menggerogoti jiwa Kacong. Tapi tak ada yang bisa dia lakukan selain membanjiri pusara Bapak dengan air matanya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh salah satu penyair, bahwa penyesalan itu ada di akhir. Kamu yang niat ya Jong, mondoknya. Iya bah, makasih selama ini udah bantu Kacong. LDL itu apa bah? LDL itu Jong, lalaran dalam waktu lail. Nikmat banget loh murojaah pada waktu malam itu. Jangan lupain kami ya, Jong. Aman, kalian gak mau mono juga? Masih belum, tapi insya Allah secepatnya. Nunggu hidayah. Awas, tobat lu, jangan sampai telat kayak aku. Iya, pasti mondok kok. Ayo kita bareng-bareng hijrah. Sip, ya udah, aku berangkat dulu ya. Si. Ada yang kurang Jong. Apa bah? Pal, usik pal. Kesempatan memang tidak datang dua kali, tapi kesempatan akan selalu datang bagi orang yang tidak pernah lelah untuk mencoba. Semoga dari kisah Kacong ini kita bisa memetik hikmah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Mahadoro Kubro selanjutnya. Kami Iksal, kami pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صباح علا حل الرحيل والله شؤنا صباح علا. Tak terasa kita sudah menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup sekaligus doa. Penutup sekaligus doa akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Syarif Hidayatullah. Namun sebelum itu saya Master of Ceremony memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Syarif Hidayatullah fa'alaihi falyatafaddal mashkuran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa, tidak pantas bagi saya untuk memimpin doa, dan seperti biasa pula saya minta kepada Gus Zamzami Khalifi untuk memimpin doa karena beliau lebih sepuh dari saya. Saya hanya ingin berkomentar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Iksal, kepada seluruh jajarannya, kepada Ketua Iksal, kepada panitia, dan kepada semua yang berperan dalam muhadharah pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya apresiasi sampean semua. Semoga apa yang sampean lakukan ini diberikan balasan sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melihat perkembangan yang bagus dari muhadharah kali ini. Intinya pesannya tersampaikan jelas. Kemudian yang kedua, tampak keseriusan di dalam keseriusan dan kerapian di dalam melaksanakan muhadharah. Sampean bayangkan saja, Iksal entah telah menghabiskan berapa juta ini untuk Videotron ini. Luar biasa totalitasnya, ya. Nah, jadi dan saya lihat ya meningkat kerapian, dan kerapian itu adalah tanda dari keseriusan. Jadi tidak mungkin bisa rapi kalau tidak serius, ya. Makanya seluruh santri itu kita minta, ya, kita imbau berpenampilan rapi, ya. Karena penampilan rapi itu bukti sampean serius, ya. Jadi kalau rapi itu serius, karena kalau nggak rapi, atau rapi itu nggak mungkin kalau nggak serius, nggak bisa. Jadi rapi itu mesti serius. Contoh, baris berbaris itu bisa kelihatan rapi, itu latihannya harus serius. Nggak bisa latihannya enteng terus bisa rapi, nggak bisa. Baris berbaris itu pas kibraka itu biar rapi kelihatan bagus, wah itu latihannya berbulan-bulan. Dan serius nggak bisa, sambil guyon nggak bisa. Nah, jadi mulai rapi, mulai tambah meningkat, ini bukti keseriusan. Kemudian sebagaimana yang sudah diberitahukan sebelumnya, memang muhadharah itu akan ada penilaiannya, dan penilaian itu bukan cuma soal penampilannya saja, enggak, tapi juga isi kontennya, kemudian pesan yang bisa disampaikan, dan tentu bagaimana penampilan itu dikemas dengan baik, dan tentu tidak mengandung hal-hal yang bertolak belakang dengan norma. Nah, nanti penampilan terbaik kita harapkan akan bisa ditampilkan di akhir tahun di acara haflah akhiris sana. Nah, kemudian
contoh tadi cukup baik ya. Ini cuman sekedar masalah teknis. Jadi ada pembuatan selain yang didramakan, kemudian ada film pendek yang ditampilkan, itu bagus ya. Jadi videotron yang harganya sekian juta ini tidak nganggur gitu loh. Itu bagus sih. Itu haflah akhir sana itu lebih dimanfaatkan, seperti contoh seperti barusan. Kemudian yang terakhir, bahwa karena ini temanya tanpa tema tapi bermakna, cuman ya tetap temanya itu kalau saya simpulkan dalam lingkup pesantren, dalam lingkup mencari ilmu, atau lingkup luasnya tentang ilmu. Saya hanya sedikit nambahkan saja ya, al-ilmu, ilmu itu 3 huruf, ain, lam, mim. Di antara beberapa ulama mengatakan itu seperti singkatan, seperti singkatan. Ainnya illiyun, illiyun itu artinya tinggi, luhur. Nah, lamnya itu lutfun, artinya lembut. Kemudian mimnya mulkun, mulkun artinya pemimpin. Maka karena temanya ini tentang ilmu, orang yang mempunyai ilmu itu dia akan mendapatkan keluhuran. Orang yang mempunyai ilmu, dia akan mempunyai sifat lutufun, sifat kelembutan, tidak kaku, tidak keras, lembut, memandang yang lain dengan pandangan kasih sayang, rahmat. Kemudian mulkun, dia akan jadi pemimpin. Jadi maka sampean dari acara ini sampean harus mengambil faidah ya. Mengambil faidah pentingnya mondok, dan di pondok sampean pentingnya untuk menata kembali niat sampean. Ya, tajdidun niyah, niatnya diluruskan kembali, bahwa nanti sampean tidak lain mondok ini untuk ibtigha'i mardatillah, cari ridhonya Allah, menghilangkan kebodohan, mencari ilmu, dan sampean akan mendapatkan derajat yang tinggi, idliyun, lutufun, dan mulkun, dan sampean akan mendapatkan sifat kelembutan, memandang dengan pandangan kasih sayang, kemudian tidak kaku, dan sampean akan dijadikan pemimpin. Itu ilmu. Ini saja tambahan dari saya. Sekali lagi saya apresiasi, saya berterima kasih kepada Iksal dan seluruh jajaran anggotanya, seluruh yang berkontribusi di dalam acara ini. Sekali lagi saya minta tepuk tangannya sampean semua untuk teman-teman Iksal. Ya, terima kasih. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum wa na'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, al-hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Jami' masyayikhina wa masyayikhihim wa muallimina wa muallimihim wa khususan hadrat asy-syaikh Umar bin Rahim wa syaikhul Raisi sayyidina sa'idihim wa musta'idin wa zawji mauladihim wa tiratihim wa tasawwuf. Shanillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Tidak lupa mari kita doakan saudara-saudara kita yang telah terdampak musibah berupa erupsi
Itu gunung. Semoga para korban diberikan ketabahan, diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala, sehingga menyebabkan semoga Allah memberi ganti yang lebih baik daripada apa-apa yang telah ditinggalkan oleh para korban. Soalnya kan mereka itu kan kabur, ya kan, mengungsi, harta bendanya itu masih di rumahnya dan terdampak, dan semoga oleh Allah Ta'ala diberikan ganti yang lebih baik. Amin. Allah. Mobil khusus para alumni, karena menurut kabarnya ada 10 alumni, rumahnya alumni ya. 15. Ada 15 rumahnya alumni RU1 yang terdampak erupsi Gunung Semeru tersebut. Mudah-mudahan diberi ketabahan, diberi kesabaran Allah Ta'ala. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha tad'ala darajat min jami'il khairati fil hayati wa badal amatana ka ala kulli syai'in. Allah Allahumma ba'asubuha min musibatin ya Allah wa ja'alhu taghfiran li dhunubi wa rifa'atan fil jannah wa tikra rahman rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iftah lana futuhal arifin, iftah lana futuhal arifin, iftah lana futuhal arifin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu bi rahmatika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan fa anta in syi'ta ja'altahu sahlan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirrin min asraril Fatihah.
percaya. Tak masuk logika. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Tak masuk. Padamu ku percaya. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Tak masuk logika. Padamu ku percaya. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Tak masuk logika. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Thank you.